Nah, jadi kalau Anda bertanya siapa yang mengabulkan doa saya? Yang mengabulkan doa itu ya Allah. Allah itu siapa? Sang Bapa bersama firman dan rohnya. Oke, cool. Tetapi berdoalah, kan Tuhan Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa di dalam namaku. Ya, karena Tuhan Yesus adalah imam besar kita yang memerantarai kita kepada Bapa. Silakan, Illusion. Selamat malam. Halo Kak Ya, Elia. silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, aku mau bertanya tentang kekristenan, tentang berdoa gitu. Kalau kita berdoa itu, kita hantarkan doa kita kepada Tritunggal gitu, ke Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus siapa yang mengabulkan doa kita gitu? Tadi kan kami sudah jelaskan Pak, bahwa jangan Anda berpikir Allah itu seperti tiga yang terbagi-bagi. Tidak begitu. Jadi siapa yang kabulkan doa saya, Bapak saya? Sekarang saya tanya, siapa yang sedang berbicara kepada saya? Apakah pikiran Bapak, tubuh Bapak, atau roh Bapak? Pasti Anda bingung. Nah, jadi kalau Anda bertanya siapa yang mengabulkan doa saya? Yang mengabulkan doa itu ya Allah. Allah itu siapa? Sang Bapa bersama firman dan rohnya. Oke, cool. Tetapi berdoalah, kan Tuhan Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa di dalam namaku. Ya, karena Tuhan Yesus adalah imam besar kita yang memerantarai kita kepada Bapa. Poinnya di situ. Jadi berdoalah kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah beri teladan dengan doa Bapa kami. Itu udah ada cara berdoa yang diberitahu oleh Tuhan sendiri. Ya, minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Gitu. Oke. Ya, sip. Oke. Thank you guys. Lanjut ya. Alia dan Agatha. Baik. Tidak perlu bingung. Ya, silakan Mentega, ada yang mau ditanyakan Mentega? Halo Kak Elia, halo Kak Agatha. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya soal berdoa dan hubungannya dengan takdir dalam kekristenan. Apakah berdoa itu untuk kita orang Kristen itu sebuah kesia-siaan? Oke, silakan. Allah telah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih. Oke, ini suaraku. Ada. Di dalam iman Kristen itu nggak ada takdir, Bang. Jadi apakah doa kita sia-sia karena ditakdirkan? Nggak ada. Konsep takdir itu tidak ada. Bahkan ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan menakdirkan itu? Kan tidak. Itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Sia-siakah kita berdoa? Ya nggak sia-sia. Gitu. Karena Yesus sendiri tadi udah dibacakan juga sama Elia ya. Apa yang kamu minta itu akan diberikan kepadamu gitu. Mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibukakan pintu bagimu gitu. Jadi jangan dikatakan sia-sia, nggak sia-sia. Karena setiap apa yang kita jalani atau manusia jalani itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah pilihan manusia itu sendiri gitu. Jadi nggak ada konsep takdir. Ya. Kalau kamu mengatakan konsep takdir, berarti Allah ini jahat dong. Dia menakdirkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia menakdirkan semua manusia mengalami kematian. Sementara itu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah menginginkan semua orang diselamatkan. Ya. Ya, lagi pula ya, kalau kamu tadi katakan bahwa apakah dengan berdoa itu sia-sia karena Tuhan sudah menakdirkan, karena dia sudah tahu apa yang terjadi, lalu untuk apa kamu mendoakan? Tuhan itu tidak pernah menjadikan pengetahuannya menjadi dasar penetapannya. Dia tahu saya akan berdosa, bukan berarti dia yang buat saya berdosa. Dia tahu Yudas akan berkhianat, bukan berarti Tuhan yang paksa Yudas untuk berkhianat. Jadi
Jangan katakan demikian. Ya, pengetahuan Tuhan tidak pernah menjadi dasar penetapannya. Makanya dalam iman Kristen itu nggak ada takdir, yang ada itu free will. Kamu menentukan apa yang akan kamu dapatkan, sebab apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu menabur iman yang benar, kamu akan menuai klaim yang benar. Tapi kalau kamu menabur iman yang salah, kamu akan memperoleh hukuman. Gitu. Jadi nggak ada itu takdir dalam iman yang Kristen. Kalau ada takdir berarti Tuhan udah ciptakan kita seperti robot. Kalau Tuhan udah ciptakan kita seperti robot, untuk apa dia menghakimi kita atas apa yang dia takdirkan sendiri? Itu Allah kacang-kacang itu. Bukan Allah yang benar itu. Jadi kalau ada takdir-takdir itu Allah ece-ece, Allah mainan itu. Yang menakdir-nakdirkan itu. Itu ngaku-ngaku Allah. Ya, itu ngaku-ngaku Allah itu. Siap. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Yulia Kak Agatha. Oke. God bless. Takdir-takdir itu apa itu? Gak ada takdir. Lagian Tuhan Yesus itu ngajarin doa loh. Berdoa dengan cara doa Bapa kami. Kok dibilang sia-sia? Iya kan? Disuruh Yesus kok. Kita diajarin berdoa malah. Silakan lagi. Lagi. Lagi tempat dangdut, lagi berdangdut. Kenapa berdangdut naik ke sini? Kalau berdangdut di sana lah dulu ya. Silakan Rachel. Halo Rachel. Udah bobok kah? Banyak banget yang menaik, sabar ya teman-teman ya. Silakan Victor, selamat malam. Shalom kakak Agatha kakak. Salam. Silakan mau tanya apa, brother? Kakak mau nanya soal pernikahan. Menurut kakak berdua, kalau dalam sebuah pernikahan tiba-tiba kedepannya pasangannya meninggal, menurut kakak berdua apakah kita sebagai Kristen boleh menikah lagi atau tidak? Dan memang kalau boleh, apa ada firman yang mendukung pernikahan itu? Terima kasih. Ya, silakan Agatha. Kalau nanti salah satu dari pasangan kita meninggal, bisa nggak kita menikah lagi? Dan kalau bisa menikah lagi, apa dukungan ayatnya untuk itu? Gitu. Silakan. Oke, bisa lihat di 1 Korintus 7 ayat 9. Ya, dikatakan gitu. Kamu itu disarankan untuk tidak menikah lagi, kata Rasul Paulus. Jadilah seperti aku, gitu kan. Tetapi mengingat banyaknya bahaya dalam dosa, ya. Mengingat manusia itu tidak ada yang bisa lepas dari syahwatnya, ya. Daripada kamu jatuh ke dalam dosa, lebih baik kamu menikah. Ayat 9 ya. Namun kalau mereka tidak dapatlah menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah itu, jadi kalau di ayat sebelumnya itu ya, kalau dibaca ya, dianjurkan sama Rasul Paulus itu untuk apa? Dianjurkan untuk sama seperti Rasul Paulus gitu, hidup salibat gitu. Tapi kalau kamu tidak bisa menguasai dirimu ya, lebih baik kamu menikah daripada binasa dengan dosa itu. Oke, gitu ya Pak. Ya. Oke kakak, makasih kakak. Iya. Tuhan berkati ya. Karena perintah Tuhan ya, di dalam 10 perintah Tuhan disuruh jangan berzina, bukan jangan menikah. Ya toh? Gitu. Jadi supaya kamu tidak berzina ya kamu lebih baik menikah. Itu suatu kelonggaran ya. Ya, daripada hangus di dalam hawa nafsu. Kenapa Kak Agatha nggak bisa live? Iya, soalnya aku di sebelah Bang Putin ya. Takutnya Bang Putin marah. Bahaya. Kenapa ya? Soalnya aku sebelah Bang Putin ya. Takutnya Lagi di Bethlehem kayaknya. Bisa aja dia. Udah. Mantul-mantul, tahap yang bawa mantul-mantul.
Mantul-mantul tadi suaranya dia, entah apa yang buat mantul gitu loh. Ya, silakan Giri. Giri Salut. Malam Kak Elia, malam Kak siapa satu lagi? Agatha. Agatha ya Kak Agatha. Oke. Mau nanya ini aja Kak Agatha dan Kak Elia. Gimana sih cara kita untuk paling efektif ya untuk belajar kebenaran Alkitab yang ada yang terkait dengan konteks, dan juga mungkin kan kita juga seringkali belajar kalau ada konteksnya, terus juga ada kebudayaan saat itu dan lain-lain kayak gitu, supaya kita nggak sesat dalam pembelajaran Alkitab. Itu sih Kak. Ya belajarlah, carilah buku-buku yang relevan dengan itu. Anda bisa menggunakan sumber-sumber yang lebih dekat. Ya, misalnya tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, buku-buku Eusebius itu bagus. Ya, terus juga Sinak Syarion itu juga bagus kalau mau belajar firman Tuhan ya. Atau nanti di Play Store, di App Store bisa download OSB, bisa pakai itu. Ya, bisa belajar dari sana, atau mungkin bisa dengar-dengar Pak Bambang Nursena atau Romo Daniel ya, atau Pak Esra Soro. Di sana dijelasin, karena untuk cari sumbernya. Tapi kamu perlu apa sumber yang mereka sebutkan, kamu cari agar kamu lebih tahu banyak. Kan mereka tuh sudah menyampaikan, sudah diolah menjadi kesimpulan, tapi sebut sumber. Nah, kamu belajar itu sumber-sumber yang mereka sebut. Gitu, biar semakin banyak wawasannya. Kita juga dulu gitu baca Alkitab tuh ya begitu aja, kita nggak tahu 1 Korintus ini ditulis dalam latar belakang apa sih, Galatia ini tulis dalam latar belakang apa sih, sehingga kita kadang-kala memaksakan persepsi kita yang salah itu tanpa mengerti konteks penulisan Alkitab itu bagaimana gitu. Jadi bisa banyak belajar gitu ya. Oke, thank you Kak. Oke, ya. Banyak sumber yang bisa dipelajari.